Terima kasih Anda masih bersama Menuju Jakarta 1 dan kembali kami lanjutkan diskusi. Bang Yos juga tadi menarik sekali ya. Tanya sama Mas Kris ya. Sebetulnya tadi saya belum selesai tadi. Silakan. Oh iya silakan. Kenapa saya katakan tadi spekulasi mengenai kombinasi itu sesuatu yang menarik. Tetapi itu menarik untuk diskusi untuk rame-rame. Tapi bagi masyarakat bersama seperti saya ini sebetulnya yang juga lebih penting adalah bahwa di balik semua spekulasi dan reka-reka ini mesti harus ada interkoneksi. Dengan apa? Dengan bagaimana hidup bersama dengan baik. Dan itulah inti politik sebetulnya. Inti politik, kata politik polis itu bukan kekuasaan, tapi bagaimana hidup bersama untuk hidup bahagia. Kenapa hidup bahagia? Karena berpolitik yang benar menurut Aristoteles dan Socrates ini, yang mati karena dikasih minum cangkir daripada pemerintah ini. Maksudnya apa? Dia mengatakan bahwa sebetulnya kalau hidup bersama ini, hidup bersama sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat manusia adalah hidup bahagia. Terus harus ada interkoneksi seperti itu. Memang sekarang politik itu menjadi runyam karena sebetulnya sejak ada Machiavelli yang hanya memfokuskan bahwa politik itu kekuasaan saja. Dan bagaimana menjalankan kekuasaan. Dan bagaimana mempertahankan. Tapi itu lepas. Terus peradabannya akan hilang kalau begitu. Saya cuma mengembalikan bahwa sebetulnya kita ini bangsa yang sangat beradab. Terbukti bangsa ini. Ya. Oleh karena itu sebetulnya kalau kita bicara aspek kekuasaan ini, kembali kepada peradaban kita. Untuk apa? Untuk hidup bersama. Loh, kalau saya idealnya memang begitu kan, Mas Kris? Harus begitu, harus ada. Tapi apa menurut Mas Kris masih mungkin untuk sekarang kita kembali ke tataran ideal dengan apa yang sudah terjadi belakangan? Kita harus mengembalikan seperti itu. Ya, mindsetnya tidak bisa dong. Kita tidak boleh mengalah dengan kenyataan seperti ini. Cara bikin pendidikan. Di mana pendidikan? Pendidikan kader-kader partai, di mana partai sumber penguasa ini dididik untuk apa? Dididik sejak muda untuk niat apa? Niat masuk politik itu ada niat membangun kekuasaan untuk hidup bersama dengan bahagia. Kita kembali ke sana. Bukan tujuan-tujuan lain yang selama ini kita lihat. Jangan kita kemudian mengarah kepada dangkalisasi. Ini dangkal kita. Bagaimana penjara kita sekarang penuh, penuh mantan anggota DPR dan para pemimpin. Kita mesti kembali begitu. Seakan-akan merebut kekuasaan lewat parpol ya. Udah dapat. Padahal dia duduk di eksekutif, di legislatif. Itu dipilih rakyat, tetapi akhirnya dia menggunakan dan kelompoknya itu saja. Ini suara suara kenabian. Terus kalau tingkatnya Mas Komarudin dia mengatakan makhluk di dunia ini ada 4 tahap. 1 nabati itu tumbuh-tumbuhan semua hidup makan dengan minum. 2 hewani makan minum seks ya toh. Insani manusia. Pak Sutioso sudah malakuti, setengah malaikat begitu tadi. Kembali ke peradaban, jangan lupa politik itu peradaban. Yang sebagai pengamat sekarang pesampean ya. Jadi saya akan prediksi 3 penjuru ini. Demokrat mungkin partnernya siapa, lalu PKS dan PDIP. Penjurunya ini pasti pakai partner yang ketiga ini kan. Nah kalau Demokrat kan pasti ada 2 calon. Di situ kan diproyeksikan Foke atau Nahrawi. Ya. Lalu kalau PKS tentu internal lah. Kapan lagi kan dia kan bisa cukup kursinya, kenapa tidak? Sani atau Jackson tinggal gitu. Ya. Nah PDIP juga sudah banyak sekali yang mendaftar. Ini kita ngomong orang yang akan menggunakan kendaraan politik. Kita kesampingkan dulu yang independen Mas gitu. Nah untuk Demokrat ini kira-kira siapa antara 2 itu menurut prediksi Mas Kris? Antara Foke dan... Saya sebetulnya Pak Sutioso, saya tidak tertarik untuk memprediksi, tapi saya sebetulnya mengharapkan bahwa ada orang yang memang dicalonkan oleh Demokrat dan orang itu betul-betul mengerti apa harapan masyarakat minimum saja mengenai keadaan Jakarta yang sudah kayak begini ini. Partai manapun ya sebetulnya bukan hanya Demokrat. Sebenarnya kalau perlu Demokrat mungkin punya partai kader yang baik. Tapi kalau Anda kata tidak punya kader baik pun, cari kader yang lain yang dibaiat, kamu mati berjuang untuk memperbaiki kehidupan rakyat Jakarta ini. Pasti begitu. Nanti kita tanya ke partai-partai mereka punya. Karena kan tadi Mas Burhan sendiri mengatakan semestinya kan standarnya jangan terlalu tinggi. 15% itu supaya memberikan kesempatan lebih banyak calon bisa maju. Betul. Jadi kalau kita lihat peraturan perundang-undangan, syarat 15% itu mengakibatkan opsi bagi publik untuk mendapatkan calon gubernur yang baik itu menjadi berkurang. Karena apa? Untuk mencapai 15% itu bukan suatu hal yang mudah. Nah kalau kita lihat data ya, hasil pemilu 2009 itu kan menunjukkan bahwa PT hanya berlangsung di tingkat pusat. Di tingkat DPRD 1 dan 2 tidak berlaku PT. Rata-rata di tingkat DPRD tingkat 2 kabupaten kota itu sekitar 15 partai yang ada.
Kalau misalnya 100% dibagi 15 partai, itu cuma berapa yang melampaui syarat 15%? Ya. Di tingkat provinsi, rata-rata 10 partai yang bisa masuk ke dalam DPRD tingkat 1 seluruh Indonesia. Poin saya adalah, kalau 15% ditetapkan sebagai syarat pencalonan, itu memaksa bagi partai untuk berkoalisi ketika mengusung calon kepala daerah. Dan itu mengakibatkan ada satu partai untuk calon kepala daerah, wakilnya dari partai lain. Ketika mereka menang untuk governing, ya, untuk running the government, itu akhirnya pecah kongsi. Sebagian besar kepala daerah yang terpilih berdasarkan koalisi dari berbanyak partai, pecah kongsi. Ya, ada jauh kabar baru sebelum untuk mereka hari ini menghabiskan. sebetulnya ya. Hari ini Pak Prihanto misalnya Pak Prihanto mengundurkan diri secara formal, kami dengar. Ada telepon, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, malam. Ya, dengan Bapak siapa, dari mana? Saya Fahru Rozi. Ya, Pak Fahru Rozi, silakan langsung pertanyaannya. Begini, tempo hari 2000 yang lalu kan Fauzi Bowo slogannya serahkan ke ahlinya. Ternyata ahli dan ahli banjir kan. Saya sependapat dengan Mas Kris. Jakarta ini kayak seperti neraka. Betul. Di Jakarta cuma satu yang rapi, Mas. Kumisnya Fauzi Bowo, yang lain hancur semua. Untuk itu saya berharap didengar oleh seluruh rakyat Jakarta dan jangan pilih lagi Fauzi Bowo. Terima kasih. Baik, setiap orang berhak untuk memiliki pilihannya masing-masing dan itu tadi suara salah seorang warga DKI yang mungkin punya kekecewaan tertentu, tapi nanti kita akan tanya juga, mungkin di sini ada yang punya pendapat yang berbeda, dan kami harap Anda juga tetap bersama kami karena Menuju Jakarta 1 masih akan menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat, jadi tetaplah di JAK TV. Acara ini dipersembahkan oleh